Saya telah membayar pinjaman anakku sebesar 1.400.000.000 rupiah. Saya bekerja 2 giliran selama bertahun-tahun. Hanya makan nasi dan tempe. Hanya agar dia bisa memulai hidupnya tanpa utang. Pada hari saya membutuhkan 7,5 juta rupiah untuk obat jantung saya. Dia menatapku tanpa berkedip dan berkata, "Ibu, di usia 78 tahun. Untuk apa ibu masih mau menghabiskan uang?" Dan saat saya diambang kematian, dia mengambil alih rumah saya. Saya berusia 78 tahun. Dan hari ini saya akan menceritakan bagaimana putri yang saya korbankan seluruh hidup saya meninggalkan saya untuk mati di depan pintu rumah saya sendiri. Nabelina Bajona. Tetapi sebelum sampai pada pengkhianatan itu, saya harus membuat Anda mengerti semua yang saya berikan untuknya. Nama saya Siti. Sungguh ironi, bukan? Karena untuk waktu yang lama saya kehilangan semua harapan pada kemanusiaan. Pada darah daging saya sendiri. Biarkan saya membawa Anda 15 tahun ke belakang. Ketika Rina, putri tunggal saya, berlari ke rumah kecil kami di Jakarta Selatan dengan sebuah surat di tangannya. Matanya bersinar dengan kegembiraan yang sudah bertahun-tahun tidak saya lihat darinya. "Ibu, saya diterima di Fakultas Kedokteran." Saya ingat sedang menyiapkan sop di atas kompor. Aroma kuah kaldu memenuhi dapur. Saya meninggalkan segalanya dan memeluknya begitu erat hingga saya bisa merasakan jantungnya berdetak di dada saya. Anak saya akan menjadi dokter. Setelah saya menjadi janda di usia 51 tahun. Setelah membersihkan kantor selama bertahun-tahun. Setelah menjual nasi uduk pada akhir pekan. Akhirnya sesuatu yang baik datang dalam hidup kami. Kamu berhasil. Sayangku. Ibu sangat bangga. Yang tidak saya ketahui adalah bahwa surat penerimaan itu datang dengan harga Jukua Kananjula. 3.400.000.000 rupiah dalam bentuk pinjaman mahasiswa. 6 tahun kuliah. Buku. Seragam. Materi. Transportasi. Rina duduk di meja kayu usang tempat kami makan malam bersama selama bertahun-tahun. "Ibu. Ini uang yang sangat banyak. Mungkin ini bukan saatnya. Jangan bicara yang aneh-aneh." Saya memotongnya. "Kita akan mencari caranya. Kita selalu berhasil." Dan begitulah pekerjaan kedua saya dimulai Kam. Atau lebih tepatnya, pekerjaan ketiga saya. Dari Senin hingga Jumat saya membersihkan 3 rumah mulai pukul 6 pagi sampai pukul 2 siang. Setelah itu saya lari ke giliran kerja saya di sebuah warung makan di Jakarta Selatan. Tempat saya mencuci piring sampai jam 11 malam. Akhir pekan saya membuat dan menjual nasi uduk, sate ayam, dan jajanan pasar. Saya bangun jam 4 pagi untuk menyiapkan kukusan. Tangan saya. Ya ampun. Tangan saya. Penuh dengan kapalan. Luka bakar. Retakan karena klorin dan air dingin. Tetapi setiap kali saya melihat Rina belajar sampai larut malam, dikelilingi oleh buku anatomi besar, saya merasa setiap lepuh itu sepadan. Tahukah Anda berapa kali saya bekerja 2 giliran? Saya sendiri tidak tahu. Saya kehilangan hitungan setelah tahun pertama. Hidup saya menjadi rutinitas bertahan hidup. Bekerja. Membayar. Tidur 4 jam. Ulangi. Saya berhenti pergi ke dokter ketika rasa sakit di dada mulai datang. Itu hanya karena tegang. Kata saya pada diri sendiri. Tidak ada waktu atau uang untuk sakit saya. Saya ingat suatu kali Rina menemukan saya tertidur di sofa dengan seragam restoran saya masih terpasang. Berbau minyak dan bawang. Saat itu pukul 3 pagi. Saya baru saja tiba. "Ibu. Ini terlalu berlebihan. Ibu tidak perlu membunuh diri seperti ini untukku." Saya membelai wajahnya. "Anakku. Saya sudah menjalani hidup saya. Sekarang giliranmu. Saya tidak akan membiarkanmu kehilangan kesempatan ini."
Tetapi sekarang, dengan semua yang saya ketahui, saya bertanya-tanya apakah saat itu dia merasakan syukur. Atau apakah dia hanya menghitung berapa biaya yang harus saya bayar untuk pengorbanan ini. Selama 6 tahun penuh saya membayar setiap rupiah untuk universitas itu. 3 juta rupiah di sini untuk buku. 5 juta rupiah di sana untuk seragam klinik. 8 juta rupiah untuk kursus spesialisasi. Ketika tidak cukup, saya menggadaikan barang. Pertama adalah kalung emas yang diberikan mendiang suami saya pada hari jadi pernikahan kami. Setelah itu, anting-anting perak ibu saya. Saya makan nasi dan tempe hampir setiap hari. Nasi putih dengan telur goreng jika beruntung. Kopi hitam dengan roti hari kemarin yang diberikan secara gratis dari toko roti di sudut. Kadang-kadang, Ibu Dewi, tetangga saya, meninggalkan sepiring kecil sop di pintu saya karena katanya ada sisa. Kami berdua tahu itu bohong. Tetapi saya menerimanya dengan semua martabat yang tersisa pada saya. Rina lulus dengan predikat terbaik. Saya melihatnya melintasi panggung itu dengan toga putih dan topi kelulusannya. Menerima gelar dokter bedah. Saya menangis begitu banyak hingga hampir tidak bisa melihatnya. Itu adalah air mata kebanggaan. Kelegaan. Kelelahan. Kita berhasil. Ibu. Kita berhasil bersama. Bersama. Kata itu memberi saya kekuatan untuk terus maju. Setelah itu datang 3 tahun lagi spesialisasi. 1 miliar rupiah lagi dalam utang. Saat itu, saya berusia 70 tahun dan tubuh saya mulai menuntut balas atas begitu banyak penyiksaan. Tetapi saya tidak bisa berhenti. Tinggal sedikit lagi. Akhirnya, di usia 73 tahun, saya melakukan pembayaran terakhir. 3 miliar 400 juta rupiah secara total. Setiap sen diperoleh dengan keringat di dahi saya yang berkerut dan tangan saya yang hancur. Rina sudah menjadi ahli jantung yang mapan. Bekerja di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta Selatan. Dia telah menikah dengan Arman, seorang arsitek dengan nama keluarga baik dan rekening bank yang lebih baik. Mereka tinggal di rumah yang indah di Jakarta Selatan. Mereka memiliki 2 anak. Budi berusia 14 dan Putri berusia 12. Saya masih di rumah kecil saya di Jakarta Selatan. Rumah yang sama tempat Rina tumbuh. Tempat ayahnya meninggal karena serangan jantung ketika dia berusia 15 tahun. 2 kamar tidur kecil. Halaman dengan pohon jeruk dan bunga geranium saya. Dan dapur itu tempat saya masih bisa mencium bau sarapan yang saya siapkan sepanjang hidup saya. Saya pikir akhirnya saya bisa beristirahat. Bahwa Rina, yang kini sukses dan tanpa utang, akan membantu saya sedikit. Saya tidak berharap dia menafkahi saya. Hanya, Anda tahu, menelepon saya lebih sering. Mengunjungi saya. Bertanya kabar saya. Tetapi kunjungan semakin jarang. Awalnya seminggu sekali. Lalu setiap 2 minggu. Setelah itu, hanya pada hari peringatan keluarga. Dan selalu terburu-buru. Maaf, Ibu. Saya ada operasi besok pagi. Ibu. Anak-anak punya pekerjaan rumah. Ibu. Arman dan saya punya acara makan malam penting. Saya mengangguk. Tersenyum. Menyiapkan makanan favorit mereka dalam beberapa jam yang mereka berikan. Dan ketika mereka pergi, saya sendirian di rumah itu yang tiba-tiba terasa terlalu besar. Terlalu sunyi. Tetapi saya tidak mengeluh. Karena seorang ibu yang baik tidak meminta imbalan apapun. Atau begitulah yang saya yakini. Sampai jantung saya mulai benar-benar sakit. Dan saya menemukan bahwa dia sudah mulai merencanakan bagaimana menyingkirkan saya. Tetapi bagian itu datang belakangan. Jika Anda ingin tahu bagaimana putri saya sendiri mengkhianati saya dengan cara paling kejam yang bisa Anda bayangkan, tetaplah sampai akhir cerita ini.
Karena saya butuh seseorang untuk mengetahui kebenarannya. Dan jika Anda pernah merasa bahwa Anda memberikan segalanya untuk seseorang yang tidak menghargainya, kisah ini juga untuk Anda. Saya pikir saya sedang membangun masa depannya. Saya mendanai kehancuran saya sendiri. Selama bulan-bulan pertama setelah selesai membayar utangnya, saya merasa ringan untuk pertama kalinya dalam 15 tahun. Seolah-olah saya telah memanggul karung semen di punggung saya begitu lama sehingga saya tidak ingat lagi bagaimana rasanya berjalan tegak. Rina tampak seperti putri yang sempurna di mata semua orang. Sukses. Elegan. Selalu dengan kata-kata yang tepat dalam pertemuan keluarga. Ketika sepupu saya Santika bertanya tentang dia, saya membusungkan dada dengan bangga. Dia seorang ahli jantung. Tahu, di Rumah Sakit Jakarta Selatan, dia merawat semua pasien penting. Yang tidak saya ceritakan kepada mereka adalah bahwa saya sudah 2 bulan tidak bertemu dengannya. Panggilan telepon menjadi semakin jarang. Semakin dingin. Ketika saya menelepon, dia selalu menjawab dengan nada yang Anda kenal ketika seseorang sibuk dan Anda adalah gangguan. Ibu, saya sedang bersama pasien. Saya telepon nanti. Tapi nanti itu tidak pernah datang. Ketika kami akhirnya bertemu, ada sesuatu yang berubah dalam tatapannya. Dia bukan lagi anak perempuan yang memeluk saya dengan rasa syukur. Dia adalah seorang wanita yang terburu-buru. Memeriksa jam tangannya setiap 5 menit. Menghela napas ketika saya bercerita tentang pohon jeruk atau tentang Ibu Dewi. Ibu tidak seharusnya bekerja keras lagi. Di usia ibu sudah melakukan cukup. Kalimat itu, pertama kali saya mendengarnya, itu membuat saya terharu. Saya pikir dia khawatir tentang saya. Bahwa dia akhirnya ingin membalas sebagian dari semua yang saya berikan. Betapa naifnya saya. Suatu hari Minggu, 3 bulan setelah pembayaran utang terakhirnya, Rina datang mengunjungi saya bersama Arman dan anak-anak. Jarang sekali mereka datang bersama. Saya menyiapkan ayam bakar dengan nasi merah. Sop? Saya bangun jam 5 pagi agar semuanya sempurna. Budi dan Putri hampir tidak memeluk saya sebelum mengeluarkan ponsel mereka dan duduk di ruang tamu. Arman bersikap baik. Seperti biasa. Tetapi menjaga jarak. Rina memeriksa rumah dengan tatapan yang tidak bisa saya artikan saat itu. Ibu, rumah ini menjadi terlalu besar untuk ibu sendiri. Saya menuang segelas air. Tangan saya sedikit gemetar. Akhir-akhir ini sering gemetar. Ini rumah saya. Sayangku. Di sini kamu tumbuh. Di sini, ya. Saya tahu. Dia memotong saya dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Tapi pikirkanlah. 2 lantai. Tangga. Halaman itu yang harus dirawat. Itu banyak pekerjaan untuk wanita seusia ibu. Arman terbatuk tidak nyaman. Rina menatapnya sekilas yang tidak sempat saya tangkap. Lagi pula, Ibu. Dengan semua upaya yang Ibu lakukan untuk saya, sudah saatnya Ibu beristirahat. Hidup tenang. Tanpa khawatir. Itu dia lagi kalimat itu. Ibu sudah melakukan cukup. Seolah-olah masa pakai saya telah berakhir. Seolah-olah saya telah memenuhi fungsi saya, dan sekarang saya berlebihan. Tetapi saya masih belum melihat jebakan itu. Malam itu, setelah mereka pergi meninggalkan dapur penuh piring kotor yang saya cuci sendiri, saya duduk di sofa di ruang tamu. Sofa yang sama tempat saya menidurkan Rina ketika dia bayi. Tempat saya membacakan cerita padanya. Tempat saya menghiburnya ketika ayahnya meninggal. Sesuatu yang berat menetap di dada saya. Itu bukan hanya kelelahan. Itu adalah perasaan yang belum ingin saya namai. Minggu-minggu berikutnya, Rina mulai mengunjungi saya lebih sering. Tetapi bukan untuk menghabiskan waktu bersama saya. Dia datang dengan alasan. Ibu, biarkan saya periksa dokumen Ibu.
Ibu perlu merapikan semuanya. Ibu, di mana ibu menyimpan surat-surat rumah? Seharusnya ada di tempat yang aman. Ibu, ibu harus melakukan pemeriksaan medis lengkap. Saya yang bayar. Tawaran terakhir itu mengejutkan saya. Itu adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia menawarkan untuk membayar sesuatu untuk saya. Saya setuju. Karena saya benar-benar merasa tidak enak badan. Rasa sakit di dada menjadi lebih sering. Saya lelah menaiki tangga. Kadang-kadang saya kehabisan napas hanya karena melipat pakaian. Itu hanya stres yang menumpuk. Ibu, bertahun-tahun bekerja terlalu keras. Katanya sambil mengendarai mobil barunya menuju rumah sakit. Tapi kita akan memeriksanya dengan baik untuk memastikan. Saya menjalani tes yang tidak akan pernah bisa saya bayar sendiri. Elektrokardiogram. Tes darah. Röntgen. Rina mengenal semua dokter. Mereka memperlakukannya dengan hormat. Dengan segan. Dokter Rina. Senang melihat Anda di sini. Saya merasa bangga lagi. Itu putri saya. Anak yang saya korbankan segalanya untuknya. Seminggu kemudian dia menelepon saya untuk memberikan hasilnya. Suaranya terdengar aneh. Terkontrol. Ibu. Saya perlu ibu datang ke ruang praktik saya. Kita harus bicara tentang jantung ibu. Diagnosisnya seperti disiram air es. Gagal jantung tahap awal. Belum kritis. Tetapi saya membutuhkan obat. Kontrol berkala. Perawatan. Dan berapa biaya pengobatannya? Tanya saya. Merasa lantai bergerak di bawah kaki saya. Rina menutup map hasilnya. Dia bersandar di mejanya. Meja kayu jati itu dengan namanya terukir di plakat emas. Dr. Rina Santika. Ahli jantung. Ibu. Jangan khawatir tentang itu sekarang. Yang penting ibu merawat diri. Tapi saya perlu tahu. Nak. Saya masih bekerja di rumah Ibu Ayu dan itu dia. Ibu. Ibu tidak seharusnya bekerja lagi. Lihatlah diri ibu. Tubuh ibu menuntut balas. Dia benar. Tetapi saya juga harus makan. Saya harus membayar listrik, air, gas. Pensiun dari asuransi hanya cukup untuk kebutuhan dasar. Ada obat yang lebih murah. Katanya setelah keheningan yang panjang. Tidak seefektif yang ibu butuhkan. Tetapi mereka bisa sedikit membantu. Saya merasakan sesuatu hancur di dalam diri saya. Sesuatu yang kecil. Seperti ranting kering. Dan yang lainnya, yang benar-benar saya butuhkan. Rina menghela napas. Desahan yang sudah mulai saya kenal. Desahan seseorang yang memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Mahal. Ibu. Hampir 20 juta rupiah sebulan. Dan ibu harus meminumnya seumur hidup ibu. Sisa hidup saya. Yang menurut jantung saya yang sakit. Mungkin tidak akan lama. Dengar. Lanjutnya. Melembutkan suaranya. Yang ibu butuhkan adalah mengurangi stres. Berhenti bekerja. Menyederhanakan hidup ibu. Rumah sebesar itu membutuhkan banyak perawatan. Banyak biaya. Pernahkah ibu berpikir untuk pindah ke tempat yang lebih kecil? Lebih mudah diurus? Itu dia lagi. Rumah itu. Rina. Itu rumah saya. Rumah ayahmu. Tempat kamu, ya. Ibu. Saya tahu. Tapi ayah sudah tiada. Dan ibu sendirian. Tidak masuk akal ibu berpegangan pada tempat yang menghabiskan energi ibu. Saya terdiam. Karena mungkin dia benar. Mungkin saya hanya seorang wanita tua yang keras kepala berpegangan pada masa lalu. Pikirkanlah. Katanya. Dan menepuk tangan saya. Sebuah tepukan. Seperti yang diberikan pada peliharaan. Untuk saat ini minumlah obat dasar ini.
Kita akan membicarakan perawatan lengkapnya nanti. Saya keluar dari ruang praktik itu dengan resep untuk obat kelas 2 dan beban baru di dada saya yang tidak ada hubungannya dengan jantung saya yang sakit. Dalam perjalanan pulang, di angkutan umum yang penuh sesak, saya membiarkan diri saya memikirkan hal yang tidak terpikirkan. Putri saya tidak ingin membantu saya. Putri saya ingin. Apa? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Saya tiba di rumah ketika matahari terbenam. Pohon jeruk menaungi halaman dengan bayangan panjang. Saya menyentuh dinding dapur saya. Dinding yang sama yang melihat Rina tumbuh. Yang menyimpan gema tawa dan tangisan serta lagu pengantar tidur. Mungkin ini salah saya. Kata saya keras-keras. Mungkin saya egois karena ingin tinggal di sini. Tetapi jauh di lubuk hati. Di tempat itu di mana kita menyimpan kebenaran yang tidak ingin kita lihat. Saya sudah tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hanya saja saya belum membayangkan sejauh mana pengkhianatannya akan terjadi. Karena yang terburuk belum datang. Jantung saya melemah. Tetapi hatinya sudah mati. 2 bulan setelah diagnosis itu, tubuh saya mulai menuntut balas sepenuhnya. Itu bukan hanya rasa sakit sesekali. Sekarang saya terbangun di pagi hari dengan dada tertekan. Seolah-olah seseorang duduk di atas saya. Kaki saya bengkak begitu parah hingga saya hampir tidak bisa memakai sepatu. Suatu pagi saya tidak tahan lagi. Saat itu pukul 3 pagi ketika rasa sakit menjadi tak tertahankan. Saya menelepon Rina dengan tangan gemetar. "Ibu? Ada apa?" Suaranya terdengar kesal. "Mengantuk. Sayangku. Saya tidak bisa bernapas dengan baik. Dada ini. Keheningan. Lalu desahan panjang. Sudah minum pil ibu?" "Sudah. Tapi, kalau begitu itu karena kecemasan." "Ibu." Tarik napas dalam-dalam. Ibu tidak bisa menelepon saya pada jam seperti ini untuk setiap ketidaknyamanan. Saya ada operasi jam 7 pagi. Dan dia menutup telepon. Saya tetap duduk di tepi tempat tidur. Dengan telepon di tangan. Merasa tercekik. Bukan karena kekurangan udara. Karena sesuatu yang jauh lebih buruk. Keesokan paginya, Ibu Dewi menemukan saya pingsan di halaman. Dialah yang menelepon ambulans. Dialah yang menemani saya ke rumah sakit umum. Bukan Rina. Ketika putri saya akhirnya tiba di rumah sakit. 6 jam kemudian. Dia membawa ekspresi yang sudah saya kenal baik. Keterpaksaan yang disamarkan sebagai kekhawatiran. "Ibu." Saya bilang itu karena tegang. Lihatlah semua keributan yang ibu buat. Dokter yang merawat saya berbicara dengan jelas. Gagal jantung saya telah berkembang. Saya membutuhkan perawatan lengkap. 20 juta rupiah bulanan untuk obat. Kontrol setiap 2 minggu. Perubahan gaya hidup segera. Dan di atas segalanya. Tambah dokter. Ibu perlu menghindari stres. Tidak ada pekerjaan berat. Nol kekhawatiran. Rina bersikap sebagai dokter profesional. Tetapi ketika kami sendirian, topengnya sedikit melorot. "Ibu. Ini mulai di luar kendali. Ibu tidak bisa membayar perawatan itu. Saya punya pengeluaran sendiri. Anak-anak. Hipotek. Saya tidak meminta apa-apa." Bisik saya. Suara saya keluar lebih lemah dari yang saya inginkan. Saya tahu. Tetapi ibu juga tidak bisa terus seperti ini. Bekerja. Stres. Hidup sendirian di rumah besar yang membutuhkan perawatan terus-menerus. Itu dia lagi. Rumah itu. Saya sudah berpikir. Lanjutnya mendekatkan kursinya. Dan saya pikir sudah saatnya mengambil keputusan cerdas. Demi kebaikan ibu. Dia mengeluarkan beberapa kertas dari tasnya. Kertas resmi yang sudah dia siapkan. Seolah-olah dia telah menunggu saat ini.
Ini adalah surat kuasa notaris. Sesuatu yang sementara. Hanya agar saya dapat membantu ibu mengurus urusan ibu jika sesuatu terjadi pada ibu. Rekening ibu. Dokumen ibu. Rumah itu. Jantung saya berdebar kencang. Dan kali ini bukan karena penyakit. Saya tidak mengerti. Nak, mengapa kamu membutuhkan itu? Karena ibu harus realistis. Ibu. Ibu berusia 78 tahun dan jantung yang tidak lagi merespons dengan baik. Jika sesuatu terjadi pada ibu, siapa yang bisa bertindak cepat? Pikirkan anak-anak. Tentang warisan ibu. Semuanya harus teratur. Dia menggunakan cucu saya, Budi dan Putri. Anak-anak yang hampir tidak menghiraukan saya ketika mereka datang. Tetapi yang sekarang muncul dalam pidatonya sebagai alasan mendesak untuk menyetujui. Selain itu, dia merendahkan suaranya. Melihat sekeliling seolah-olah seseorang bisa mendengar kami. Jika ibu menjual rumah dan pindah ke tempat kecil, lebih mudah diurus. Ibu bisa menggunakan uang itu untuk perawatan ibu. Untuk hidup tenang di tahun-tahun terakhir ibu. Tahun-tahun terakhir. Dia mengatakannya begitu saja. Tanpa filter. Saya tidak ingin menjual rumah saya. Rina. Saya tidak mengatakan ibu menjualnya sekarang. Hanya saja kita menyiapkan semuanya. Untuk berjaga-jaga. Ada sesuatu dalam nadanya. Sesuatu yang terhitung. Dilatih. Tetapi saya lelah. Takut. Saya baru saja pingsan. Jantung saya adalah bom waktu. Ini hanya untuk keamanan. Ibu. Agar saya dapat membantu ibu jika ibu tidak dapat membuat keputusan. Ibu percaya pada saya. Kan? Pertanyaan itu adalah jebakan yang sempurna. Bagaimana saya bisa mengatakan tidak kepada putri yang saya korbankan segalanya untuknya? Bagaimana mengakui bahwa saya mulai meragukannya? Saya menandatangani. Dengan tangan gemetar. Dengan benjolan di tenggorokan. Saya menandatangani kertas sialan itu. Rina tersenyum. Senyum yang seharusnya memperingatkan saya tentang segalanya. Dia menyimpan dokumen di tasnya dengan gerakan cepat. Efisien. Sempurna. Namu. Sekarang ibu istirahat. Saya akan mengurus semuanya. Malam itu. Sendirian di tempat tidur rumah sakit. Dengan suara mesin berbunyi di sekitar saya. Saya teringat sesuatu yang telah saya lupakan. Atau yang ingin saya lupakan. 2 minggu sebelumnya. Ketika Rina memeriksa dokumen penting saya. Dia menemukan cincin pernikahan saya. Cincin emas putih itu dengan berlian kecil yang dipakaikan suami saya lebih dari 50 tahun yang lalu. Ibu. Ibu masih pakai ini? Berat untuk jari ibu yang bengkak. Dia mengambilnya di antara jari-jarinya. Menilainya seperti seseorang menilai barang dagangan. Ibu harus menyimpannya di tempat yang aman. Atau lebih baik. Kita jual saja. Ibu bisa mendapatkan sekitar 26 juta rupiah. Itu akan membantu ibu dengan pengeluaran ibu. Saya melepaskannya sore itu. Saya mengatakannya. Karena saya membutuhkan uang untuk konsultasi yang akan datang. Karena dia meyakinkan saya bahwa itu logis. Saya melihatnya membawanya pergi. Bagian fisik terakhir dari pernikahan saya. Dari masa muda saya. Dari ketika seseorang mencintai saya tanpa meminta imbalan apapun. Tenang. Ibu. Saya akan mendapatkan harga terbaik. Saya tidak pernah melihat uang itu. Ketika saya bertanya padanya. Beberapa minggu kemudian. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah menggunakannya untuk membayar pengeluaran mendesak saya yang telah dia tangani. Dia tidak pernah merinci yang mana. Sekarang. Berbaring di tempat tidur rumah sakit itu. Saya akhirnya mengerti apa yang terjadi. Putri saya tidak merawat saya. Dia merampas saya. Perlahan.
Secara metodis. Dengan ketepatan seorang ahli bedah yang tahu persis di mana harus memotong. Dan saya baru saja memberinya pisau bedah legal untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Dia meyakinkan saya bahwa itu demi kebaikan saya. Sementara dia berencana untuk mengambil semuanya. Saya keluar dari rumah sakit seminggu kemudian dengan tas penuh obat-obatan murah dan kertas yang ditandatangani yang mengambil kendali atas hidup saya sendiri. Meskipun saya belum tahu, Rina menjadi lebih sering hadir. Tetapi tidak dengan cara yang diinginkan seorang ibu. Dia datang untuk memeriksa barang-barang. Untuk memindahkan kertas. Untuk mengambil foto sudut-sudut rumah saya dengan ponselnya. Hanya mendokumentasikan kondisi saat ini. Ibu. Untuk asuransi. Asuransi apa? Dia tidak pernah menjelaskan. Suatu sore dia datang bersama Arman dan seorang pria yang dia kenalkan sebagai penilai properti. Dia tidak bertanya apakah mereka bisa masuk. Mereka hanya masuk. Pria itu berkeliling rumah saya dengan tablet. Membuat catatan. Mengukur dinding. Menilai setiap sudut. Seolah-olah saya tidak ada di sana. Seolah-olah itu bukan milik saya lagi. Ibu. Ini hanya untuk mendapatkan gambaran tentang nilainya. Untuk berjaga-jaga. Untuk berjaga-jaga apa? Tetapi saya tidak bertanya lagi. Karena setiap kali saya melakukannya, Rina menghela napas dengan kelelahan yang membuat saya merasa seperti beban. Penilai itu pergi meninggalkan sebuah map. Rina menyimpannya dengan cepat. Tetapi saya sempat melihat angkanya. 7 miliar rupiah. Malam itu saya tidak bisa tidur. Rumah kecil saya bernilai sebanyak itu. Tempat di mana saya membesarkan putri saya sendirian. Di mana saya selamat dari kematian suami saya. Di mana setiap dinding menyimpan kenangan yang tak ternilai harganya. Pada hari Minggu Rina mulai membawa Budi dan Putri lebih sering. Tetapi ada sesuatu yang berubah dalam cara mereka memperlakukan saya. Nenek. Benarkah nenek akan pindah segera? Tanya Putri sambil bermain dengan ponselnya. Bahkan tanpa melihat saya. Pindah? Tidak. Sayangku. Siapa yang memberitahumu itu? Ibu bilang nenek tidak bisa merawat diri sendiri lagi. Bahwa nenek akan pergi ke tempat di mana ada perawat. Saya merasa lantai terbuka di bawah kaki saya. Saya menatap Rina. Yang menyiapkan kopi di dapur saya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Nakka. Apa yang dia bicarakan? Astaga. Ibu. Anak-anak salah paham. Saya hanya berkomentar bahwa ada panti jompo yang sangat bagus untuk orang dewasa. Kalau suatu hari ibu membutuhkannya. Tetapi Putri tidak salah paham sama sekali. Kata-katanya terlalu spesifik. Budi bahkan tidak berpartisipasi dalam percakapan. Dia tenggelam dalam permainan videonya. Inilah cucu-cucu saya. Anak-anak yang seharusnya saya atur warisan saya untuk mereka. Sore itu, setelah mereka pergi, saya menelepon sepupu saya Santika. Saya perlu bicara dengan seseorang. Seseorang yang benar-benar mengenal saya. Siti. Kamu baik-baik saja, suaramu terdengar aneh. Saya menceritakan semuanya padanya. Kertas-kertas itu. Penilai. Sindiran terus-menerus tentang pindah. Santika terdiam lama. Sepupu. Saya sama sekali tidak suka ini. Rina sedang merencanakan sesuatu. Jangan katakan itu. Dia putriku. Dia hanya khawatir tentang saya. Khawatir? Seorang putri yang khawatir akan membantu Anda dengan obat Anda. Bukan menekan Anda untuk menandatangani kertas. Hati-hati. Siti. Sangat hati-hati. Tetapi saya masih tidak mau melihat. Karena menerima kebenaran berarti menerima bahwa saya telah mengorbankan 15 tahun hidup saya untuk seseorang yang hanya menunggu saya mati untuk mengambil apa yang sedikit saya miliki. Minggu berikutnya. Rina datang dengan map baru. Dia tersenyum.
Tetapi itu adalah senyum profesional yang dia gunakan pada pasiennya. Ibu, saya menemukan solusi yang sempurna. Lihat, itu adalah brosur panti jompo. Tempat-tempat dengan nama yang indah. Senja Emas, Taman Kedamaian, Villa Harapan. Yang ini sangat bagus. Ada perawat 24 jam. Makanan termasuk. Kegiatan rekreasi. Dan yang terbaik, biayanya hanya 15 juta rupiah sebulan. Dengan apa yang akan kita dapatkan dari menjual rumah? Ibu bisa membayar bertahun-tahun penuh di muka dan masih punya sisa untuk perawatan medis ibu. Setiap kata seperti tusukan. Saya tidak akan menjual rumah saya. Rina. Senyumnya mengeras. Ibu. Realistislah. Ibu berusia 78 tahun. Jantung yang melemah. Berapa lama lagi ibu pikir ibu bisa merawat tempat ini? Apa yang terjadi jika ibu jatuh di tangga dan tidak ada yang menemukan ibu? Dia menggunakan ketakutan saya. Usia saya. Penyakit saya. Semua yang membuat saya rentan. Di panti jompo ibu akan aman. Terawat. Saya bisa tidur nyenyak mengetahui ibu baik-baik saja. Tetapi itu bukan untuk saya. Tidak pernah untuk saya. Pikirkanlah. Katanya. Meninggalkan brosur di meja saya. Ibu tidak harus memutuskan hari ini. Tetapi ibu juga tidak bisa terus menyangkal kenyataan. Ketika saya menutup pintu di belakangnya, saya membiarkan diri saya menangis. Menangis semua yang telah saya tahan. Semua yang tidak ingin saya akui. Putri saya mengeluarkan saya dari rumah saya sendiri. Perlahan. Metodis. Dengan argumen yang terdengar masuk akal bagi siapapun yang mendengarkan. Ini demi kebaikan ibu. Ibu. Tetapi kapan kebaikan seseorang berarti merampas semua yang dia cintai? Saya duduk di sofa saya. Sofa yang sama tempat saya menidurkannya saat bayi. Tempat saya mengajarnya membaca. Tempat kami menangis bersama ketika ayahnya meninggal. Dan pada saat itu, sesuatu dalam diri saya mulai berubah. Ketakutan mulai berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang belum saya rasakan selama bertahun-tahun. Kemarahan. Karena mungkin jantung saya melemah. Tetapi martabat saya masih berdetak kencang. Dia membuat saya menjadi beban. Di depan semua orang yang mengenal saya. Hari peringatan keluarga bibi saya. Cahaya. Adalah hari ketika semuanya menjadi publik. Dia berulang tahun ke-75 dan mengadakan acara keluarga sederhana di rumahnya di Bandung. Seluruh keluarga akan berada di sana. Sepupu. Keponakan. Bahkan beberapa tetangga dekat. Rina bersikeras menjemput saya. Ibu tidak bisa pergi sendiri dengan transportasi umum. Ibu. Bagaimana jika ibu pusing? Saya seharusnya melihat jebakan itu. Kami tiba terlambat. Semua orang sudah duduk di sekitar meja di halaman. Aroma ayam panggang dan sambal baru digiling memenuhi udara. Alat musik tradisional bermain di latar belakang. Itu adalah pesta yang menyenangkan. Sampai Rina membuka mulutnya. Maaf atas keterlambatan ini. Ibu butuh waktu lama untuk bersiap-siap. Ibu tahu bagaimana orang tua. Di usia mereka. Segalanya membutuhkan waktu 3 kali lipat. Tawa yang canggung. Saya merasakan panas naik ke wajah saya. Saya duduk di sebelah sepupu saya Santika. Yang meremas tangan saya di bawah meja. Saat makan saya mencoba berpartisipasi dalam percakapan. Tertawa. Menjadi diri saya sendiri. Tetapi Rina mengawasi saya seperti elang. Ketika saya menceritakan sebuah anekdot tentang Ibu Dewi. Dia memotong saya. Ibu. Cerita itu sudah ibu ceritakan 3 kali. Ingat? Itu tidak benar. Saya tidak pernah menceritakannya di sana. Tetapi semua orang menatap saya dengan ekspresi itu.
Campuran rasa kasihan dan ketidaknyamanan yang orang tunjukkan ketika mereka berpikir Anda kehilangan akal. Oh, maaf. Gumam saya. Menunduk ke piring saya. Kemudian keponakan saya Putri bertanya tentang rumah saya. Tentang pohon jeruk saya. Sebelum saya bisa menjawab, Rina menyela. Astaga. Putri. Jangan tanya banyak tentang itu lagi. Ibu menjadi sentimental. Dia sedang dalam proses yang sulit untuk menerima bahwa dia harus melepaskan hal-hal tertentu. Santika menjatuhkan garpunya dengan keras. Melepaskan hal-hal apa, Dat? Rina? Ya. Rumah itu terlalu besar untuk dia sendiri. Kami sudah membicarakan pilihan yang lebih mudah diurus. Tempat di mana dia bisa dirawat. Ditemani. Keheningan turun dengan berat di atas meja. Semua orang menatap saya sekarang. Seolah-olah saya adalah anak kecil yang tidak mampu membuat keputusan sendiri. Siti. Apakah itu benar? Tanya Cahaya dengan kekhawatiran yang tulus. Saya membuka mulut untuk berbicara. Tetapi Rina lebih cepat. Ibu masih dalam penyangkalan. Itu normal. Orang dewasa berpegangan pada rutinitas mereka meskipun itu berbahaya bagi mereka. Saya sebagai dokter melihatnya sepanjang waktu. Dokter. Dia menggunakan gelarnya sebagai senjata. Sebagai otoritas yang tidak dapat dipertanyakan. Jantungnya sangat rapuh. Dia tidak bisa sendirian. Naik tangga. Membawa barang. Sedikit kelalaian dan dia menjentikan jari. Itu sebabnya saya mencari yang terbaik untuknya. Bibi saya Cahaya mengangguk yakin. Bagus sekali kamu sangat peduli pada ibumu. Rina. Tidak semua anak perempuan seperti itu. Saya merasa mual. Saya ingin berteriak bahwa itu semua bohong. Bahwa dia tidak merawat saya. Bahwa dia merampas saya. Tetapi siapa yang akan percaya pada saya? Di sana ada dokter yang sukses. Khawatir tentang ibunya yang malang. Sakit. Dan keras kepala. Dan di sana ada saya. Wanita tua yang pikun yang tidak menerima kenyataan. Arman. Duduk di ujung meja yang lain. Tidak berpartisipasi dalam percakapan. Dia menatap jus buahnya dengan ekspresi tidak nyaman. Ketika mata kami bertemu, saya melihat sesuatu di sana. Rasa bersalah. Mungkin. Atau mungkin hanya ketidaknyamanan. Setelah makan. Sementara para wanita merapikan dapur. Saya mendengar Rina berbicara dengan sepupu saya di lorong. Sulit melihatnya seperti itu. Beberapa hari yang lalu dia menelepon saya jam 3 pagi karena sakit yang ternyata hanya kembung. Dia meninggalkan kompor menyala sepanjang malam lagi. Dia memiliki saat-saat kesadaran. Tetapi juga kebingungan. Kebohongan. Itu semua kebohongan. Tetapi diucapkan dengan keyakinan sedemikian rupa, sehingga saya bahkan meragukan ingatan saya sendiri selama sedetik. Kasihan sekali. Saya dengar seseorang berkata, dan kasihan kamu. Rina. Sungguh beban. Beban. Kata itu menusuk saya. Santika menemukan saya menangis di kamar mandi. Kumalu. Dia memeluk saya erat-erat tanpa mengatakan apa-apa. Karena tidak ada kata-kata untuk ini. Dia menghancurkanmu di depan semua orang. Bisiknya akhirnya. Dia sedang membangun narasi sehingga ketika dia mengambil alih rumahmu, semua orang akan berpikir dia melakukan hal yang benar. Dia benar. Rina sedang menanamkan cerita. Ibu pikun. Putri berkorban. Ketika saatnya tiba untuk mengambil segalanya dari saya, tidak ada yang akan mempertanyakan apapun. Semua orang akan berkata, untung Rina ada di sana untuk merawatnya. Dalam perjalanan pulang, Rina mengemudi sambil bersenandung. Bahagia. Puas dengan penampilannya. Acara keluarga itu menyenangkan. Kan?
Ibu? Saya tidak menjawab. Saya melihat keluar jendela ke jalan-jalan kota yang melihat saya lahir. Kota tempat saya membangun hidup saya. Tempat saya mengubur suami saya. Tempat saya membesarkan wanita ini sendirian yang sekarang memperlakukan saya sebagai gangguan. Ibu, jangan marah. Saya hanya bersikap realistis. Seseorang harus melakukannya. Ketika kami tiba di rumah saya keluar dari mobil tanpa pamit. Saya mendengar suaranya di belakang saya. Pikirkan tentang apa yang kita bicarakan. Waktu hampir habis. Ibu. Jantung ibu tidak akan menunggu sampai ibu siap. Saya menutup pintu. Saya bersandar padanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasakan ketakutan nyata terhadap putri saya sendiri. Karena dia tidak lagi bersembunyi. Dia tidak lagi menyamarkan. Penghinaan publik telah menjadi caranya untuk mengatakan kepada saya tidak peduli lagi apa yang kamu pikirkan. Saya akan melakukan apa yang saya inginkan dan semua orang akan bertepuk tangan. Tetapi dia tidak tahu sesuatu. Bahwa wanita dari generasi saya belajar untuk bertahan hidup dari hal-hal yang lebih buruk daripada pengkhianatan seorang putri. Dan bahwa ketika Anda tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan, Anda menjadi berbahaya. Sementara saya sekarat di rumah sakit. Dia mengganti kunci. Semuanya terjadi suatu malam di bulan Oktober. Saya ingat tanggal pastinya. 17 Oktober. Karena itu adalah hari saya hampir mati. Dan hari saya kehilangan rumah saya. Sore itu saya merasa aneh. Beban yang menekan di dada yang tidak hilang dengan pil. Keringat dingin. Pusing. Saya menelepon Rina 3 kali. Dia tidak menjawab. Pukul 9 malam. Rasa sakit menjadi tak tertahankan. Saya menelepon Ibu Dewi dengan napas terakhir yang tersisa pada saya. Ibu Siti. Ya Tuhan. Jangan bergerak. Saya sudah panggil ambulans. Hal berikutnya yang saya ingat adalah lampu terang. Suara-suara yang jauh. Suara tajam sirene. Dan kegelapan. Saya terbangun 3 hari kemudian di perawatan intensif. Selang di mana-mana. Bunyi bip mesin yang konstan. Seorang perawat memeriksa tanda-tanda vital saya. Tenang. Bu. Ibu mengalami serangan jantung parah. Ibu stabil sekarang. Tetapi sangat serius. Rina tiba pada hari keempat. Bukan pada hari pertama. Atau hari kedua. Pada hari keempat. Dia memakai kacamata hitam meskipun kami berada di dalam ruangan. Dia duduk di sebelah tempat tidur saya dengan ekspresi yang sudah saya kenal. Kekhawatiran yang dilatih. Ibu. Ibu membuat kami sangat ketakutan. Di mana kamu? Suara saya keluar serak. Hampir tidak terdengar. Saya berada di konferensi medis di Bali. Saya datang secepat yang saya bisa. Bohong. Ibu Dewi memberitahu saya setelah itu bahwa dia telah meneleponnya pada malam yang sama dengan serangan jantung saya. Rina memilih untuk tidak datang. Hari-hari berikutnya adalah kabut rasa sakit. Obat-obatan. Dan kesendirian. Arman datang sekali. Tidak nyaman. Dengan bunga yang dia tinggalkan di atas meja tanpa banyak bicara. Anak-anak tidak pernah muncul. Hanya Ibu Dewi yang datang setiap hari. Dia membawakan saya bubur. Menyisir rambut saya. Memegang tangan saya. Putri Anda seorang dokter dan saya, yang baru saja menyelesaikan sekolah dasar, adalah yang merawat Anda. Sungguh ironis. Ya. Ibu Siti? Rina muncul sesekali. Selalu terburu-buru. Selalu memeriksa ponselnya. Selalu dengan udara sedang melakukan pengorbanan besar. Saya dirawat di rumah sakit selama 12 hari. 12 hari di antara hidup dan mati. 12 hari di mana? Seperti yang saya ketahui kemudian. Rina sangat sibuk. Pada hari saya dipulangkan.
Ibu Dewi yang menjemput saya. Rina ada operasi mendesak. Arman menawarkan mobilnya. Tetapi Rina membutuhkannya. Kami tiba di rumah saya saat matahari terbenam. Pohon jeruk terlihat indah dengan cahaya keemasan matahari. Bunga bugenvil tetangga saya menjulang di atas pagar. Semuanya terlihat sama. Sampai saya mencoba membuka pintu. Kunci tidak bisa masuk. Saya mencoba lagi. Tidak ada. Ibu Dewi. Ada yang salah. Dia mencoba juga. Kunci telah diganti. Rasa dingin menjalar di tubuh saya yang tidak ada hubungannya dengan cuaca. Saya menekan bel. Tidak ada yang menjawab. Saya mengetuk pintu. Sunyi. Ini tidak mungkin terjadi. Gumam saya. Merasa kaki saya lemas. Saya menelepon Rina. Dia menjawab pada deringan keempat. Ibu, ada apa? Saya tidak bisa masuk ke rumah saya. Kunci. Oh. Ya. Saya menyuruh menggantinya. Demi keamanan. Selama ibu di rumah sakit, saya tidak bisa meninggalkan rumah rentan. Dan kunci saya? Keheningan. Terlalu lama. Saya yang pegang. Tapi, Ibu, kita perlu bicara. Ibu tidak bisa hidup sendiri lagi. Serangan jantung itu adalah peringatan yang jelas. Rina, buka pintu. Ini rumah saya. Ibu, tenanglah. Tidak baik ibu menjadi gelisah. Dengar. Saya sudah bicara dengan pengacara. Dengan surat kuasa notaris yang ibu tanda tangani. Saya punya wewenang untuk membuat keputusan tentang properti jika kesehatan ibu berisiko. Dan jelas itu berisiko. Dunia berhenti. Ibu Dewi menopang saya karena saya benar-benar hampir jatuh. Apa yang kamu lakukan? Apa yang seharusnya saya lakukan berbulan-bulan yang lalu? Saya memindahkan rumah atas nama saya. Itu legal. Ibu. Semuanya sudah diatur. Saya melakukan yang terbaik untuk ibu. Saya tidak bisa bernapas. Dada saya terasa perih lagi. Saya menemukan tempat yang sempurna untuk ibu. Panti Jompo di Jakarta. Bersih. Aman. Dengan perawat. Bulan pertama sudah dibayar. Ibu bisa menetap besok. Rina. Tolong. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Ibu. Ibu hampir mati. Apakah ibu ingin lain kali saya menemukan ibu kaku di lantai rumah ibu setelah 3 hari? Karena itulah yang akan terjadi. Setiap kata adalah tamparan. Saya datang besok jam 10 untuk membawa ibu melihat rumah baru ibu. Kemas hanya yang diperlukan. Pakaian. Dokumen pribadi. Sisanya saya yang urus. Rina. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Sudah dilakukan. Ibu. Dan jauh di lubuk hati. Ketika kemarahan ibu mereda, ibu akan berterima kasih pada saya. Dan dia menutup telepon. Saya berdiri di sana. Di depan pintu rumah saya sendiri. Rumah yang saya bayar dengan 40 tahun bekerja. Rumah tempat saya mengubur masa muda. Impian. Pernikahan saya. Ibu Dewi menangis di sebelah saya. Ini tidak mungkin legal. Tidak mungkin. Tetapi itu legal. Karena saya menandatangani. Karena saya percaya. Karena saya bodoh yang percaya bahwa kasih sayang seorang ibu dibalas. Malam itu saya tidur di sofa Ibu Dewi. Dia meminjamkan saya piyama. Membuatkan saya teh hangat. Membiarkan saya menangis di bahunya sampai air mata saya habis. Besok kita ke pengacara. Katanya. Ini tidak akan berakhir begitu saja. Tetapi saya tahu kebenarannya. Rina adalah seorang dokter. Dihormati. Dengan sumber daya. Saya adalah seorang wanita tua yang sakit yang telah menandatangani surat tanpa membaca dengan baik. Siapa yang akan percaya pada saya?
Putri saya telah mengeluarkan saya dari rumah saya sendiri saat saya sekarat di rumah sakit. Dan yang terburuk, dia melakukannya dengan dingin sepenuhnya. Seolah-olah saya sudah mati. Mereka mengunci saya seperti sampah. Tetapi pikiran saya tidak pernah lebih jernih. Panti Jompo Fajar baru tidak ada yang baru atau Fajar. Itu adalah bangunan abu-abu 3 lantai di lingkungan Jakarta yang terlupakan. Dengan pagar berkarat dan bau disinfektan murah yang tidak berhasil menyembunyikan bau lain yang lebih buruk. Rina meninggalkan saya di pintu masuk dengan 2 koper. Ini sementara. Ibu. Sampai ibu stabil. Kebohongan nomor 1000. Saya diberi kamar di lantai 2. 12 meter persegi yang saya bagi dengan wanita tua lain bernama Nenek Berkah. Yang tidak berhenti melantunkan doa dengan keras siang dan malam. Tempat tidur yang keras. Lemari kecil. Jendela dengan pemandangan tempat parkir warung nasi goreng. Itu saja. Hari-hari pertama adalah neraka yang sunyi. Saya menghabiskan waktu duduk di tepi tempat tidur. Menatap dinding berwarna hijau rumah sakit. Merasakan bagaimana jiwa saya perlahan-lahan padam. Makanannya mengerikan. Sup encer. Ayam keras seperti sol sepatu. Roti basi. Sama sekali tidak seperti sop saya. Kopi saya. Dengan nasi yang baru dibuat Ibu Dewi. Rina datang setiap 2 minggu. 15 menit tepat. Tidak pernah lebih. Tidak pernah kurang. Dia memeriksa bahwa saya minum obat. Menandatangani kertas. Dan pergi dengan senyum tugas yang sudah selesai. Lihat. Ibu, di sini ibu aman. Terawat. Bukankah ini lebih baik daripada sendirian di rumah besar itu? Saya tidak menjawab. Saya tidak punya kekuatan lagi untuk melawan. Tetapi kemudian saya bertemu Bapak Joko. Dia adalah pria berusia 82 tahun. Kurus. Dengan kumis putih yang terawat sempurna dan mata biru yang masih bersinar dengan kecerdasan. Dia menggunakan tongkat kayu yang elegan dan selalu berpakaian kemeja. Meskipun itu hanya untuk turun ke ruang makan. Saya bertemu dengannya suatu sore di taman kecil di belakang panti jompo. Saya sedang duduk di bangku. Melihat jam berlalu tanpa arti. Bolehkah? Tanyanya. Menunjuk ruang di sebelah saya. Saya mengangguk tanpa banyak keinginan. Dia duduk dengan desahan. Mengeluarkan sapu tangan dan membersihkan kacamatanya. Saya benci tempat ini. Katanya tanpa basa-basi. Tapi saya kira Anda juga. Sesuatu dalam nadanya membuat saya tersenyum untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Apakah itu terlihat begitu jelas? Ibu. Wajah Anda seperti seseorang yang hidupnya dicuri. Saya tahu karena saya memiliki wajah yang sama. Dan begitulah persahabatan kami dimulai. Bapak Joko adalah seorang pengacara ketenagakerjaan selama 40 tahun. Istrinya meninggal 5 tahun lalu. Putranya satu-satunya. Seorang insinyur sukses di Surabaya. Menempatkannya di panti jompo demi kebaikannya sendiri dan mengambil alih apartemennya di Jakarta Selatan. Dia menjualnya seharga 10 miliar rupiah. Dia memberi saya 3 juta rupiah sebulan untuk pengeluaran saya. Tahukah Anda berapa biaya tempat ini? 15 juta rupiah. Dia membayar sisanya dan mengambil semua yang tersisa. Itu adalah kisah saya. Dengan nama lain. Angka lain. Tetapi naskah yang sama. Selama minggu-minggu berikutnya. Bapak Joko menjadi tempat curhat saya. Saya menceritakan semuanya padanya. 15 tahun pengorbanan. Pinjaman yang dibayar. Surat kuasa notaris. Rumah saya yang dicuri. Dia mendengarkan dengan perhatian seorang pengacara. Membuat catatan mental. Siti. Apa yang mereka lakukan pada Anda adalah penyalahgunaan harta. Mungkin penipuan. Surat kuasa notaris yang Anda tanda tangani itu sementara dan spesifik. Itu tidak memberinya hak untuk memindahkan properti. Tapi saya menandatangani,
Anda menandatangani di bawah tekanan saat Anda sakit dan rentan. Itu bisa diperjuangkan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya merasakan sesuatu yang mirip dengan harapan. Saya juga bertemu Dewi, seorang perawat berusia 35 tahun yang bekerja shift malam. Dia adalah satu-satunya karyawan yang memperlakukan kami sebagai manusia dan bukan sebagai perabot. Suatu pagi dia menemukan saya menangis di lorong. Saya tidak bisa tidur. Dengkuran nenek berkah dan beban kehilangan saya mencekik saya. Ibu Siti, ada apa? Saya menceritakan semuanya padanya. Di antara air mata dan kemarahan yang tertahan, saya menceritakan semuanya padanya. Dewi meremas tangan saya. Nenek saya mengalami hal serupa. Paman saya mengambil tanahnya di Sumatera. Dia meninggal karena kesedihan 6 bulan kemudian. Jangan biarkan itu terjadi pada Anda. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya uang untuk pengacara. Saya tidak punya kekuatan. Anda punya akal. Dan Anda punya saksi. Saya telah melihat Anda. Anda sadar. Jernih. Jika putri Anda mengatakan Anda pikun, itu bohong. Dan itu bisa dibuktikan. Bapak Joko, Dewi, dan saya mulai bertemu secara rahasia. Di taman. Selama malam hari. Ketika yang lain tidur. Kita perlu mendokumentasikan semuanya. Kata Bapak Joko. Setiap kunjungan putri Anda. Setiap kata yang dia katakan. Dan kita perlu menemukan saksi yang dapat mengkonfirmasi kondisi rumah Anda. Nilai sebenarnya. Keadaan pemindahan itu. Saya kenal pengacara. Tambahnya. Yang bagus. Dari mereka yang memperjuangkan kasus yang kalah. Tetapi kita perlu membangun kasus yang kuat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, otak saya mulai berfungsi lagi. Saya bukan wanita tua yang kalah yang Rina inginkan. Saya adalah Siti. Wanita yang selamat dari kematian suaminya. Yang membesarkan seorang putri sendirian. Yang bekerja 3 giliran tanpa patah semangat. Dan jika saya bisa mengatasi semua itu, saya bisa mengatasi ini. Apa yang perlu saya lakukan? Tanya saya. Dengan suara yang sudah lama tidak saya dengar. Suara yang tegas. Bapak Joko tersenyum. Pertama, berhenti menangis dan mulai mendokumentasikan. Kedua, hubungi orang yang bisa bersaksi mendukung Anda. Ketiga, dia berhenti sejenak secara dramatis. Buat putri Anda begitu percaya diri sehingga dia membuat kesalahan. Dewi mengeluarkan ponselnya. Dan saya bisa merekam. Ketika dia datang. Ketika dia berbicara. Semua yang Anda butuhkan. Sesuatu berubah dalam diri saya malam itu. Rasa sakit berubah menjadi tekad. Kesedihan menjadi strategi. Rina telah mengambil rumah saya. Tetapi bukan martabat saya. Dan apalagi kemampuan saya untuk melawan. Saya berhenti menangis. Dan mulai mendokumentasikan setiap kebohongan. Bapak Joko memberi saya buku catatan kecil. Di sini Anda akan mencatat semuanya. Kreatifur bulat atau bularuannya kan karanya. Tanggal. Percakapan. Janji yang dilanggar. Semuanya. Saya menjadi detektif dalam hidup saya sendiri. Misi pertama. Mendapatkan salinan dokumen yang saya tanda tangani. Bapak Joko memiliki kontak di catatan sipil yang dengan 7,5 juta rupiah memberi kami salinan surat kuasa notaris dan pemindahan properti. Ketika kami membacanya, Bapak Joko membanting meja dengan kemarahan tertahan. Saya tahu itu. Surat kuasa ini bersifat sementara. Maksimum 6 bulan. Dan hanya untuk manajemen medis dan perbankan dasar. Itu tidak pernah memberinya wewenang untuk memindahkan properti. Ini penipuan murni. Kalau begitu saya bisa mendapatkan rumah saya kembali, jika kita menunjukkan bahwa ada paksaan.
penyalahgunaan kepercayaan, dan bahwa Anda rentan. Ya, tetapi kita membutuhkan lebih dari ini. Dewi terbukti menjadi sekutu yang tak ternilai harganya. Ketika Rina datang mengunjungi saya, dia menemukan alasan untuk berada di dekat saya. Mengatur obat-obatan. Memeriksa tanda-tanda vital. Selalu dengan ponselnya di saku. Merekam. Dalam salah satu kunjungan itu, Rina mengeluh kepada direktur panti jompo. Ibu saya membutuhkan lebih banyak obat penenang. Dia menjadi cemas. Suka melawan. Dia tidak mau menerima kenyataannya. Dewi merekam semuanya, termasuk bagian di mana Rina menambahkan. Semakin kurang sadar dia, semakin baik untuk semua orang. Kata-kata itu menghancurkan saya. Tetapi juga memberi saya amunisi. Bapak Joko mengajari saya sesuatu yang penting. Musuh yang paling berbahaya adalah yang terlalu percaya diri. Rina berpikir dia sudah menang. Itu akan menjadi kehancurannya. Sepupu saya Santika adalah bagian kunci berikutnya. Saya meneleponnya dari telepon umum panti jompo. Sepupu, saya butuh bantuanmu. Tetapi harus rahasia. Santika datang menemui saya seminggu kemudian. Dia menyamar sebagai penghuni baru yang mengunjungi fasilitas. Kami duduk di taman seperti dua orang asing. Saya memberinya instruksi spesifik. Berbicara dengan tetangga rumah lama saya. Terutama Ibu Dewi. Dapatkan kesaksian tentang bagaimana saya hidup. Tentang kondisi mental saya. Tentang bagaimana Rina menekan saya. Dan ada lagi. Tambah saya. Saya perlu kamu pergi ke notaris tempat pemindahan itu dilakukan. Tanyakan siapa yang hadir. Dokumen apa yang Rina tunjukkan. Apakah saya ada di sana? Santika meremas tangan saya. Mereka akan mengembalikan rumahmu. Sepupu. Saya bersumpah. 2 minggu kemudian. Santika kembali dengan informasi yang mengubah segalanya. Ibu Dewi memberikan kesaksian yang memilukan. Bagaimana dia menemukan saya pingsan. Bagaimana Rina membutuhkan waktu berhari-hari untuk datang ke rumah sakit. Bagaimana dia melihat orang mengganti kunci saat saya sekarat. Bapak Budi, tetangga saya seumur hidup, mengkonfirmasi bahwa saya selalu sadar dengan sempurna. Bahwa saya merawat rumah saya. Membayar tagihan saya. Hidup mandiri. Tetapi yang paling penting, Santika berbicara dengan notaris. Siti, putri Anda menunjukkan surat kuasa notaris dan sertifikat medis palsu yang mengatakan Anda dalam keadaan demensia lanjut dan tidak dapat membuat keputusan. Anda tidak pernah hadir dalam pemindahan itu. Darah saya mendidih. Sertifikat medis palsu. Dia, sebagai seorang dokter, telah memalsukan dokumen. Itu adalah kejahatan serius. Kata Bapak Joko ketika saya menceritakannya padanya. Dengan ini dan rekaman, kita punya kasus yang kuat. Tetapi kami membutuhkan satu hal lagi. Agar Rina menenggelamkan dirinya dengan kata-katanya sendiri. Bapak Joko merancang sebuah rencana. Anda akan memintanya datang. Anda akan mengatakan padanya bahwa Anda siap untuk menandatangani lebih banyak kertas. Bahwa Anda menerima segalanya. Anda akan membuatnya merasa aman. Dan kemudian Anda akan mengajukan pertanyaan spesifik sementara Dewi merekam. Itu berisiko. Tetapi itu adalah satu-satunya kesempatan kami. Saya menelepon Rina. Saya berpura-pura suara yang lemah. Dikalahkan. Naka. Saya perlu bertemu denganmu. Saya ingin menyelesaikan beberapa kertas yang tertunda. Tentang rumah, saya mendengar senyumnya di ujung telepon yang lain. Tentu Ibu. Saya datang hari Sabtu. Saya senang Ibu akhirnya bersikap masuk akal. Hari Sabtu itu, saya menyiapkan panggung yang sempurna. Saya meminta direktur untuk mengizinkan kami menggunakan ruang kunjungan pribadi.
Putri saya dan saya membutuhkan privasi untuk urusan hukum. Dewi menyembunyikan ponselnya di balik vas bunga dalam mode merekam. Ketika Rina tiba, dia membawa map baru. Lebih banyak kertas untuk saya tanda tangani. Pasti. Ibu. Ibu terlihat lebih baik. Istirahat membuat ibu sehat. Saya menelan kemarahan. Saya tersenyum seperti wanita tua bodoh yang dia yakini. Nakyu. Saya sudah banyak berpikir. Tentang rumah. Tentang semuanya. Saya senang kamu sudah sadar. Saya hanya punya beberapa keraguan. Rumah itu bernilai 7 miliar rupiah. Kan? Kurang lebih. Tetapi dengan perbaikan yang dibutuhkan. Saya menjualnya seharga 5 miliar rupiah. Bohong. Bapak Joko mencari tahu bahwa dia belum menjualnya. Itu atas namanya. Menunggu saat yang tepat. Dan uang itu di mana? Rina menghela napas dengan kesal. Ibu. Itu diinvestasikan. Untuk masa depan ibu. Untuk ketika ibu membutuhkan lebih banyak perawatan. Bisakah saya melihatnya? Kertas investasinya? Wajahnya berubah. Ibu tidak perlu melihat apa-apa. Saya yang mengurus semuanya. Untuk itulah ibu memberi saya kuasa. Ingat, ya. Tetapi kuasa itu bersifat sementara. Untuk keadaan darurat medis. Itu untuk apapun yang saya anggap perlu. Suaranya mengeras. Ibu. Kita tidak akan memulai ini lagi. Hanya saja saya tidak mengerti. Nak. Saya bekerja 15 tahun untuk membayar kuliahmu. Mengapa saya merasa sekarang kamu menagih saya setiap rupiah yang saya investasikan padamu? Keheningan itu berat. Rina meletakkan map di atas meja. Ibu mau kebenarannya. Ibu. Saya mengangguk. Merasakan jantung saya berdetak kencang. Dan kemudian dia melepaskan semua yang saya butuhkan untuk menghancurkannya. Saya menyiapkan panggung. Dan dia jatuh seperti wanita ambisius yang selalu dia. Rina bersandar di kursi. Menyilangkan kaki. Dan menatap saya dengan dingin yang tidak akan pernah saya lupakan. Ibu mau kebenarannya. Baiklah. Sudah waktunya ibu realistis. Saya tetap tenang. Di balik vas bunga. Ponsel Dewi terus merekam. Ibu. Ibu sudah memenuhi fungsi ibu. Ibu membayar kuliah saya. Itu satu-satunya hal yang benar-benar saya butuhkan dari ibu. Itu kewajiban ibu sebagai ibu. Kan? Memberi saya alat untuk berhasil. Setiap kata adalah pisau. Rumah itu seharusnya selalu menjadi milik saya. Saya anak tunggal. Pada akhirnya itu akan menjadi milik saya. Saya hanya mempercepat prosesnya. Tapi kamu meninggalkan saya tanpa apa-apa. Suara saya bergetar. Saya tidak perlu berpura-pura. Saya meninggalkan ibu dengan tempat tinggal, makanan, dan perawatan medis. Apalagi yang ibu butuhkan di usia ibu. Untuk apa menyia-nyiakan uang pada orang tua yang tidak punya masa depan? Itu dia. Dia telah mengatakannya. Dengan kata-kata yang persis seperti itu. Selain itu, mari kita jujur. Ibu sudah menjalani hidup ibu. Ibu membesarkan putri ibu. Ibu menikah. Ibu bekerja. Sudah selesai. Sekarang giliran saya untuk menikmati apa yang menjadi hak saya. Dan tahun-tahun terakhir saya, kenangan saya di rumah itu. Rina tertawa kering. Astaga. Ibu. Kenangan ada di kepala ibu. Bukan di 4 dinding. Terima saja. Saya menarik napas dalam-dalam. Bapak Joko telah mempersiapkan saya untuk ini. Dorong dia lebih jauh. Biarkan dia melepaskan segalanya. Dan jika saya tidak menandatangani surat kuasa itu, apa yang akan kamu lakukan? Senyumnya menyeringai. Saya akan menemukan cara. Sertifikat demensia tidak sulit didapatkan ketika Anda mengenal dokter. Tanda tangan di sini.
yang lain di sana. Ibu, saya seorang dokter. Saya tahu bagaimana sistem bekerja. Dia baru saja mengakui pemalsuan dokumen. Tapi ibu mempermudah saya dengan menandatangani. Ibu selalu begitu mudah percaya. Begitu naif. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Dengar. Saya akan mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya katakan pada ibu. 15 tahun ibu bekerja keras seperti sapi untuk saya. Saya tidak pernah memintanya. Itu keputusan ibu untuk berkorban. Saya hanya menerima hadiah itu. Itu pendidikan ibu. Masa depan ibu. Dan saya berterima kasih pada ibu dengan menjadi sukses. Tetapi saya tidak berutang seluruh hidup saya pada ibu untuk itu. Saya tidak akan menjadi pensiun atau teman ibu karena ibu memutuskan untuk berinvestasi pada saya. Air mata mengalir di pipi saya. Tetapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kemarahan yang tertahan. Anak-anak, Budi dan Putri, apa yang kamu katakan tentang saya? Kebenarannya, bahwa ibu sudah tua, bahwa pikiran ibu melemah, bahwa lebih baik ibu berada di tempat di mana mereka merawat ibu. Mereka mengerti. Mereka tidak membutuhkan nenek pikun dalam hidup mereka. Pikun. Rina. Saya baik-baik saja. Begitu. Dia tertawa kejam. Lalu mengapa ibu dikurung di sini? Mengapa ibu menandatangani semua yang saya letakkan di depan ibu? Mengapa tidak ada anggota keluarga yang membela ibu? Dia berdiri. Mengambil tasnya. Karena semua orang tahu saya melakukan hal yang benar. Rina yang malang. Mengurus ibunya yang sakit. Sungguh pengorbanan. Sungguh dedikasi. Tidak ada yang mempertanyakan apapun. Dia berjalan menuju pintu. Tetapi berhenti. Oh. Dan tentang uang rumah. Itu tidak diinvestasikan untuk ibu. Saya menggunakannya sebagai uang muka untuk apartemen di Bali. Arman dan saya membutuhkan tempat untuk berlibur. Ibu tidak lagi membutuhkan liburan. Ibu hanya membutuhkan tempat untuk mati dengan tenang. Dia membuka pintu. Sampai jumpa dalam 2 minggu, Jo. Atau mungkin 3. Jadwal saya sangat padat. Dan dia pergi. Saya tetap duduk gemetar. Tetapi bukan karena takut. Karena kekuatan. Dewi berlari masuk 2 menit kemudian. Saya merekam semuanya. Setiap kata. Ibu Siti. Bapak Joko muncul di belakangnya. Dia telah mendengarkan dari lorong. Itu cukup. Dengan ini kita menjatuhkannya. Santika juga ada di sana. Dia datang untuk memberikan dukungan moral. Dia menangis karena marah. Wanita jahat itu. Bagaimana seseorang bisa begitu kejam terhadap ibunya sendiri? Malam itu, di kamar saya bersama nenek berkah dan doanya yang tak berkesudahan. Saya mendengarkan rekaman lengkapnya. Setiap kata beracun. Setiap pengakuan arogan. Rina telah jatuh ke dalam jebakan yang sempurna. Kesombongannya telah begitu membutakannya sehingga dia tidak melihat pukulan itu datang. Bapak Joko membawa kontaknya. Pengacara Arman Ayu. Seorang pengacara berusia 60 tahun. Beruban. Dengan wajah tegas dan reputasi tidak pernah kalah dalam kasus penyalahgunaan harta. Dia mendengarkan rekaman itu dalam diam. Ketika dia selesai, dia melepas kacamatanya dan membersihkannya perlahan. Ibu Siti. Ini emas murni. Pengakuan penipuan. Pemalsuan dokumen medis. Penyalahgunaan harta yang diperparah. Perampasan. Putri Anda tidak hanya akan kalah dalam kasus ini. Dia bisa menghadapi tuntutan pidana. Pidana? Dia seorang dokter. Memalsukan sertifikat medis adalah kejahatan serius. Dia bisa kehilangan izin profesionalnya. Karirnya. Saya merasakan kilatan keraguan kecil. Dia putri saya.
Bagaimanapun juga. Tetapi saya ingat kata-katanya. Orang tua yang tidak punya masa depan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya saya. Dengan bukti ini, kesaksian, dan dokumentasi yang sudah kita kumpulkan, kita dapat mengajukan gugatan minggu ini. Proses hukum normal akan memakan waktu berbulan-bulan. Tetapi dengan bukti yang begitu meyakinkan, saya dapat meminta tindakan pencegahan segera. Apa artinya itu? Bahwa kita dapat membekukan rumah, mencegahnya menjual atau menggadaikannya sampai kasusnya diselesaikan. Dan mudah-mudahan mendapatkan putusan dalam 3 atau 4 bulan. 3 atau 4 bulan. Tampaknya seperti keabadian. Tetapi setelah apa yang telah terjadi, saya bisa menunggu. Mari kita lakukan. Kata saya dengan ketegasan yang sudah lama tidak saya rasakan. Bapak Joko tersenyum. Itu dia harapan yang saya kenal. Yang tidak menyerah. Kami menandatangani kertas-kertas itu sore itu juga. Gugatan diajukan pada hari Senin berikutnya. Dan saya bersiap untuk perang. Karena Rina tidak tahu dengan siapa dia berurusan. Dia pikir dia telah menghancurkan wanita tua yang lemah. Tetapi dia membangunkan seekor singa betina. Keadilan tidak datang dari langit. Saya membangunnya dengan tangan saya sendiri yang gemetar. Pemberitahuan hukum sampai ke tangan Rina pada hari Selasa pagi. Dia berada di ruang praktiknya ketika jurusita mengetuk pintunya. Saya tahu itu karena dia menelepon saya 30 menit kemudian. Marah seperti yang belum pernah saya dengar darinya. Apa maksudmu sebenarnya? Ibu? Suaranya bergetar karena marah. Saya tetap tenang. Bapak Joko telah melatih saya untuk saat ini. Mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Rina, kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan? Betapa memalukannya kamu akan membuat saya. Saya seorang profesional yang dihormati. Kamu seorang pencuri. Dan sekarang semua orang akan tahu itu. Keheningan mematikan di ujung sana. Kamu akan menyesali ini. Saya akan membuktikan bahwa kamu tidak waras. Bahwa kamu dimanipulasi. Bahwa saya punya rekaman. Rina, dari semua yang kamu katakan, tentang bagaimana kamu mengakui bahwa kamu memalsukan dokumen, tentang bagaimana kamu menyebut saya orang tua yang tidak punya masa depan, saya mendengarnya bernapas dengan keras. Kemudian dia menutup telepon. Pengacara Arman telah melakukan pekerjaan yang sempurna. Gugatan itu mencakup perampasan, penipuan, penyalahgunaan harta yang diperparah, pemalsuan dokumen, dan kekerasan harta terhadap orang dewasa. Tindakan pencegahan berhasil. Rumah itu dibekukan. Rina tidak bisa menjualnya, menyewanya, atau menggadaikannya sampai kasusnya diselesaikan. Tetapi yang terbaik datang kemudian. Arman menelepon saya 2 hari setelah pemberitahuan. Suaranya terdengar lelah. Malu. Ibu Siti. Saya perlu bicara dengan ibu. Sendirian. Kami bertemu di warung kopi dekat panti jompo. Arman memiliki kantung mata yang dalam. Rambut acak-acakan. Dia bukan pria rapi yang saya kenal. Saya tidak tahu apa-apa. Katanya sebelum duduk. Saya bersumpah demi anak-anak saya bahwa saya tidak tahu bagaimana dia telah memperlakukan ibu. Rumah itu. Dokumen palsu. Tidak ada. Bagaimana mungkin? Kamu tinggal bersamanya. Rina menyembunyikan semuanya dari saya. Dia bilang ibu telah menandatangani secara sukarela. Bahwa ibu bahagia di panti jompo. Saya ingin percaya padanya. Dia menunduk. Tetapi ketika gugatan itu datang dan saya membaca tuduhan itu, saya menghadapinya. Dan apa katanya? Dia menjadi gila. Berteriak bahwa ibu tidak tahu berterima kasih. Bahwa setelah semua yang dia lakukan untuk ibu, begitulah cara ibu membalasnya.
Saya bilang padanya, "Apa yang kamu lakukan untuknya?" "Dia membayar seluruh kuliahmu." Arman mengeluarkan amplop dari tas kerjanya. Saya menemukan ini di ruang kerjanya. Dokumen yang dia rencanakan untuk digunakan dalam pembelaannya. Sertifikat medis palsu yang dia tunjukkan kepada notaris. Email di mana dia menanyakan harga apartemen di Bali menggunakan uang dari rumah ibu. Semuanya. Dia memberi saya amplop itu. Tangan saya gemetar saat membukanya. "Mengapa kamu memberikan ini pada saya? Karena saya juga punya ibu. Dan jika seseorang melakukan apa yang Rina lakukan pada ibu, saya ingin dia membayar." Selain itu, dia berhenti sejenak. Budi dan Putri mengetahui semuanya. Mereka mendengar rekaman yang ibu ajukan dalam gugatan itu. Dan bagaimana kabar mereka? Hancur. Putri tidak berbicara dengan ibunya. Budi sedang menjalani terapi. Patah hati mereka mengetahui bahwa nenek mereka membutuhkan mereka dan mereka percaya kebohongan itu. Air mata datang tanpa peringatan. Mereka tidak bersalah. Saya tahu. Itu sebabnya saya ingin ibu tahu bahwa mereka akan bersaksi mendukung ibu jika perlu. Dan saya juga. Arman menjadi saksi kunci. Dia yang telah hidup dekat dengan transformasi Rina menjadi wanita yang dingin dan penuh perhitungan. Persidangan ditetapkan untuk pertengahan Desember. 3 bulan sejak kami mengajukan gugatan. Ruangan itu penuh. Rina datang dengan pengacaranya. Seorang pria berjas mahal yang tampak lebih seperti penjual daripada pengacara. Dia memakai kacamata hitam. Seolah-olah dia adalah korban dari sesuatu. Saya tiba dengan Bapak Joko di satu sisi. Dewi di sisi lain dan Santika di belakang. Tentara kecil saya. Hakim adalah seorang pria berusia sekitar 60 tahun. Berpenampilan serius. Dia mendengarkan pembelaan Rina terlebih dahulu. Pengacaranya mencoba melukiskan saya sebagai wanita tua pikun. Dimanipulasi oleh orang asing yang ingin mengambil uang saya. Bahwa Rina telah bertindak karena cinta. Melindungi harta saya. Kemudian giliran kami. Pengacara Arman menyajikan rekaman itu. Di ruang yang sunyi itu, suara Rina bergema seperti guntur. Ibu sudah memenuhi fungsi ibu. Itu kewajiban ibu sebagai ibu. Saya tidak akan menyia-nyiakan uang pada orang tua yang tidak punya masa depan. Saya melihat Rina tenggelam di kursinya. Bagaimana pengacaranya menutup mata pasrah. Kemudian datanglah kesaksian. Ibu Dewi menangis menceritakan bagaimana dia menemukan saya pingsan. Bapak Budi mengkonfirmasi kejernihan mental saya. Santika menceritakan manipulasi sistematis. Tetapi pukulan terakhir adalah Arman. Dia menyajikan dokumen yang disembunyikan Rina. Sertifikat medis palsu dengan tanda tangan palsu seorang rekan. Email tentang apartemen di Bali. Semuanya. Istri saya tidak bertindak karena cinta, kata Arman dengan suara tegas. Dia bertindak karena ambisi. Dan yang terburuk adalah dia menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Rina mencoba berbicara. Dia tergagap tentang kesalahpahaman. Tentang interpretasi yang salah. Hakim mengangkat tangannya. Cukup. Putri dan Budi ada di ruangan itu. Putri menangis dalam diam. Budi menatap saya dengan campuran rasa malu dan kesedihan. Setelah 2 jam presentasi bukti, Hakim mundur untuk mempertimbangkan. Dia kembali 30 menit kemudian. Saya telah meninjau dengan cermat semua bukti yang disajikan. Rekaman, kesaksian, dokumen, dan putusan saya jelas. Saya merasa jantung saya akan keluar dari dada. Rumah dikembalikan kepada pemilik sahnya, Ibu Siti Mendoza Garcia. Selain itu, tergugat harus membayar kompensasi atas kerugian moral sebesar 900 juta rupiah. Ditambah biaya medis yang harus ditanggung Ibu Siti sendiri selama periode ini. Saya tidak percaya apa yang saya dengar. Selain itu,
Saya telah memerintahkan penyelidikan pidana atas pemalsuan dokumen medis. Kasus ini akan diserahkan kepada kejaksaan yang berwenang. Rina berdiri dengan melompat. Ini tidak adil. Dia memanipulasi saya. Saya hanya ingin melindunginya. Hakim menatapnya dengan keras. Dokter Rina, saya sarankan Anda diam. Kata-kata Anda sendiri yang menghukum Anda. Dan begitulah. Di ruang sidang yang dingin itu, saya mendapatkan kembali hidup saya. Saya tidak hanya mendapatkan kembali rumah saya mengajarnya arti kehilangan segalanya. Putusan itu jatuh seperti palu pada kehidupan sempurna Rina. Dan saya ada di sana untuk melihat bagaimana itu runtuh sepotong demi sepotong. Yang pertama adalah reputasinya. Kasus itu bocor ke media. Tidak dengan semua detail. Tetapi cukup. Dokter merampas harta ibu sakit. Judul-judul itu kejam. Rekan-rekannya di Rumah Sakit Jakarta Selatan mengetahuinya. Bisik-bisik dimulai di lorong-lorong. Pasien mulai membatalkan janji. Siapa yang mau dirawat oleh dokter yang mampu melakukan itu pada ibunya sendiri? Manajemen rumah sakit memintanya untuk mengambil cuti. Eufemisme elegan untuk kami tidak ingin skandal Anda di sini. Penyelidikan pidana berlangsung cepat. Rekan yang tanda tangannya dia palsukan di sertifikat medis mengajukan tuntutan. Kolegium dokter membuka proses peninjauan izin profesionalnya. Rina, ahli jantung yang sukses. Profesional yang dihormati. Sedang runtuh. Tetapi yang paling menyakitinya adalah kehilangan keluarganya. Arman mengajukan gugatan cerai 2 minggu setelah persidangan. Dia memberitahu saya ketika dia datang untuk membantu saya pindah kembali ke rumah saya. Saya tidak bisa melanjutkan dengan seseorang yang mampu melakukan ini. Nilai-nilai yang saya pikir kami bagikan tidak pernah ada. Dan anak-anak, mereka bersama saya. Rina bisa melihat mereka. Tetapi dengan pengawasan. Mereka sendiri yang memintanya begitu. Hari saya kembali ke rumah saya adalah manis pahit. Properti itu utuh. Tetapi terasa kosong. Dingin. Seolah-olah bulan-bulan pengabaian telah mencuri jiwanya. Bapak Joko, Dewi, Santika, dan Ibu Dewi membantu saya membersihkan. Mengangin-anginkan. Mengembalikan kehidupan. Arman membawa perabot yang Rina telah keluarkan. Budi dan Putri datang untuk membantu juga. Nenek, maafkan kami. Putri menangis di pelukan saya. Kami percaya kebohongannya. Kami pikir nenek, Sest. Anakku. Kalian juga korban. Dia menipu kalian semua. Budi yang menceritakan hal terburuk pada saya. Atau mungkin yang terbaik. Tergantung bagaimana Anda melihatnya. Ibu harus menjual apartemen di Bali. Dia butuh uang untuk membayar kompensasi nenek dan pengacaranya. Dia kehilangan semua yang dia investasikan. Keadilan puitis pada ekspresi maksimalnya. Tempat yang dia beli dengan uang dari rumah saya. Simbol pengkhianatannya. Harus dia jual untuk membayar saya. Sebulan setelah persidangan. Rina mencoba mengunjungi saya. Dia datang sendirian. Tanpa pemberitahuan. Di sore hari. Saya melihatnya dari jendela. Dia terlihat hancur. Kurus. Dengan rambut tidak terawat. Pakaian kusut. Dia bukan lagi dokter yang rapi dan sukses. Dia menekan bel. Saya tidak membuka segera. Saya membiarkannya menunggu. Ketika saya akhirnya membuka pintu. Dia berdiri di sana. Tidak tahu harus berkata apa. Ibu. Apa yang kamu mau? Rina? Maaf. Saya perlu ibu memaafkan saya. Saya kehilangan segalanya. Pekerjaan saya. Pernikahan saya. Anak-anak saya membenci saya. Saya tidak punya apa-apa. Kata-kata itu. Sama seperti yang mungkin saya katakan beberapa bulan yang lalu.
Dan kamu datang mencari maaf karena kamu membutuhkannya? Bukan karena kamu benar-benar menyesal? Dia menangis. Air mata nyata kali ini. Tanpa perhitungan di baliknya. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya. Ambisi. Uang. Ingin memberikan kepada anak-anak saya apa yang tidak saya miliki. Saya tersesat di jalan. Kamu punya segalanya. Rina. Seorang ibu yang bekerja keras untukmu. Pendidikan yang membuka semua pintu. Tetapi itu tidak cukup. Saya tahu. Dan sekarang saya kehilangan segalanya. Saya menatapnya. Benar-benar menatapnya. Dan melihat seorang wanita yang hancur. Tetapi saya tidak merasakan dorongan untuk memeluknya. Untuk menghiburnya seperti yang akan saya lakukan sebelumnya. Karena beberapa luka terlalu dalam. Rina. Selama berbulan-bulan saya bertanya-tanya apa yang salah saya lakukan. Bagaimana saya gagal sebagai ibu sehingga kamu sampai pada ini. Tetapi sekarang saya mengerti bahwa itu bukan salah saya. Saya memberimu cinta tanpa syarat. Kamu memilih untuk mengubahnya menjadi transaksi bisnis. Ibu. Tolong. Saya tidak akan menolak pengampunan. Tetapi saya juga tidak akan melupakan. Kamu bisa melanjutkan hidupmu. Membangun kembali apa yang kamu hancurkan. Tetapi jangan berharap saya ada di sana untuk menjemputmu setiap kali kamu jatuh. Dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah kunci. Ini kunci rumah. Salinan terakhir yang saya miliki. Saya mengambilnya. Tahukah kamu apa yang paling menyedihkan dari semua ini? Bahwa jika kamu meminta bantuan saya, jika kamu jujur pada saya tentang masalah uangmu, saya akan menemukan cara untuk membantumu. Karena begitulah cara kami mencintai para ibu. Tanpa syarat. Saya tahu. Bisiknya. Itu sebabnya lebih sakit. Dia berbalik untuk pergi. Tetapi berhenti. Anak-anak ingin melihat ibu. Arman bilang tidak apa-apa. Katakan pada mereka saya menunggu mereka hari Minggu. Untuk makan. Saya akan membuat sate ayam. Dia mengangguk dan pergi. Berjalan perlahan. Membungkuk. Seolah-olah dia memanggul beban dunia. Apakah saya merasa kasihan? Ya. Dia putri saya. Bagaimanapun juga. Apakah saya memaafkannya sepenuhnya? Tidak. Karena pengampunan sejati membutuhkan waktu. Dan beberapa pengkhianatan meninggalkan bekas luka permanen. Malam itu, duduk di ruang tamu saya. Dengan secangkir kopi hangat di tangan. Saya melihat sekeliling. Rumah saya. Tempat tinggal saya. Kembali. Bapak Joko telah meninggal dunia 2 minggu setelah persidangan. Jantungnya tiba-tiba berhenti saat dia tidur. Tetapi dia meninggal dengan bahagia. Mengetahui bahwa dia telah membantu memenangkan pertempuran terakhir. Dewi terus mengunjungi saya. Dia bukan lagi perawat saya. Dia teman saya. Santika datang setiap minggu dengan jajanan pasar dan gosip lingkungan. Ibu Dewi terus meninggalkan piring makanan di pintu saya. Meskipun saya tidak lagi membutuhkannya. Saya telah kehilangan bulan-bulan hidup saya. Saya telah menderita pengkhianatan yang tidak pernah saya bayangkan. Tetapi saya juga menemukan sesuatu yang tidak saya ketahui saya miliki. Kekuatan. Martabat. Kemampuan untuk bangkit ketika semuanya tampak hilang. Rina mengambil rumah saya untuk sementara waktu. Tetapi saya mengambil sesuatu darinya yang tidak akan pernah bisa dia pulihkan. Kedamaiannya. Karena sekarang dia akan menjalani sisa hidupnya mengetahui bahwa dia menghancurkan satu-satunya orang yang mencintainya tanpa meminta imbalan apapun. Dan itu adalah keadilan puitis yang sebenarnya. Di usia 78 tahun saya belajar bahwa tidak pernah terlambat untuk membela diri dan tidak pernah terlalu cepat untuk menuai apa yang Anda tabur. 6 bulan telah berlalu sejak persidangan.
6 bulan di mana hidup saya dibangun kembali dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Rumah saya kembali penuh kehidupan. Bukan dengan cara yang saya harapkan, tetapi dengan cara yang lebih otentik, lebih nyata. Hari Minggu menjadi sakral. Budi dan Putri datang untuk makan. Saya mengajari mereka membuat nasi. Saya menceritakan kisah tentang ketika ibu mereka masih kecil. Kisah-kisah baik. Sebelum ambisi melahapnya. Nenek, mengapa ibu berubah begitu banyak? Tanya Putri pada suatu sore saat kami menggiling cabai untuk sate ayam. Kadang-kadang. Anakku, kesuksesan membuat kita lupa dari mana kita berasal. Ibumu tersesat di jalan. Tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa menemukan dirinya lagi. Nenek pikir dia akan melakukannya. Itu tergantung padanya. Saya sudah melakukan bagian saya. Arman juga datang sesekali. Dia merasa bersalah karena tidak melihat tanda-tanda itu. Tetapi saya tidak menyimpan dendam terhadapnya. Ibu Siti. Jika saya tahu, sudahlah. Nak, yang penting kamu ada di sana ketika itu penting. Itu bernilai lebih dari permintaan maaf apapun. Dengan kompensasi yang dibayar Rina, saya akhirnya bisa membiayai perawatan medis lengkap saya. Obat-obatan yang benar-benar saya butuhkan. Kontrol rutin. Kehidupan yang bermartabat. Saya masih bekerja. Tetapi sekarang karena pilihan. Bukan karena kebutuhan. Saya menjual nasi uduk saya pada akhir pekan karena saya suka. Karena itu tradisi saya. Orang-orang di lingkungan itu mengatakan itu yang terbaik di Jakarta Selatan. Ibu Dewi dan saya menjadi tidak terpisahkan. Kami berbagi kopi di sore hari. Tertawa menonton sinetron. Menemani satu sama lain dalam keheningan. Ibu Siti, Anda adalah wanita paling berani yang saya kenal. Saya tidak berani. Dewi, saya hanya berhenti merasa takut. Dan itu benar. Selama bertahun-tahun saya hidup dalam ketakutan akan mengganggu. Meminta. Menuntut apa yang menjadi milik saya. Takut putri saya akan berhenti mencintai saya jika saya bukan ibu yang sempurna dan berkorban. Tetapi ketakutan itu hampir membunuh saya. Secara harfiah. Sekarang saya hidup berbeda. Dengan kepala tegak. Mengetahui bahwa nilai saya tidak terletak pada apa yang bisa saya berikan. Tetapi pada siapa saya. Rina sedang membangun kembali hidupnya. Perlahan. Dia mendapatkan pekerjaan di klinik yang lebih kecil. Dengan gaji yang jauh lebih rendah. Proses pidana berakhir dengan pembebasan bersyarat dan kerja sosial. Dia kehilangan izinnya selama 2 tahun. Saya melihatnya dari jauh kadang-kadang. Kami berpapasan di pasar. Di jalan. Kami saling menyapa dengan anggukan. Tidak lebih. Apakah saya mencintainya? Ya. Dia putri saya. Itu tidak berubah. Apakah saya mempercayainya? Tidak. Dan mungkin saya tidak akan pernah sepenuhnya lagi. Apakah saya membutuhkannya? Tidak lagi. Dan itulah penemuan yang paling membebaskan dari semuanya. Suatu hari, 3 bulan setelah persidangan, sebuah surat tiba di pintu saya. Itu dari Rina. Ditulis tangan. Tidak dicetak. Halaman demi halaman permintaan maaf. Pengakuan. Rasa sakit. Ibu. Saya tidak berharap ibu memaafkan saya. Saya bahkan tidak yakin saya pantas mendapatkannya. Tetapi saya perlu ibu tahu bahwa setiap hari saya menanggung apa yang saya lakukan. Bukan karena putusan hakim. Tetapi karena putusan hati nurani saya sendiri. Saya menghancurkan hal paling berharga yang saya miliki demi hal-hal yang tidak bernilai apa-apa. Apartemen itu. Uang itu. Prestis. Semuanya hilang. Tetapi ibu masih di sana. Dan saya di sini. Sendirian dengan keputusan saya.
Mungkin suatu hari saya bisa menatap mata ibu tanpa merasakan rasa malu yang memakan saya hidup-hidup ini. Sementara itu, saya hanya ingin ibu bahagia. Agar ibu hidup damai di rumah yang selalu menjadi milik ibu. Putri ibu yang belajar pelajaran paling sulit. Saya menyimpan surat itu di laci tempat saya menyimpan harta saya. Saya tidak membuangnya. Karena pengampunan adalah sebuah proses. Bukan sebuah peristiwa. Pohon jeruk di halaman saya berbunga bulan ini. Bapak Joko pernah berkata pada saya, pohon yang selamat dari badai terkuat adalah yang menghasilkan buah termanis. Dia benar. Kisah ini, kisah saya, bukan hanya tentang rumah yang didapatkan kembali atau putri yang mengkhianati. Ini tentang menemukan kekuatan ketika Anda pikir Anda tidak punya lagi. Ini tentang mengetahui bahwa martabat Anda tidak bergantung pada seberapa banyak yang Anda berikan. Tetapi pada seberapa banyak Anda menghormati siapa diri Anda. Ini tentang memahami bahwa cinta sejati tidak pernah menghina. Tidak pernah merampas. Tidak pernah menghancurkan. Dan ini tentang belajar bahwa terkadang keluarga yang kita pilih lebih kuat daripada keluarga sedarah. Hari ini, di usia 78 tahun, dengan hati saya yang lemah tetapi semangat saya yang teguh, saya menjalani setiap hari sebagai hadiah. Saya merawat bunga geranium saya, menyiapkan kopi saya, menyapa tetangga saya, memeluk cucu saya. Dan ketika saya duduk di ruang tamu saya, di sofa yang sama tempat saya menidurkan Rina, bayi, saya tidak lagi merasakan sakit. Saya merasakan kedamaian. Karena kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang Anda miliki, tetapi pada apa yang tidak Anda izinkan untuk mereka ambil dari Anda. Nilai Anda, martabat Anda, hak Anda untuk diperlakukan dengan hormat. Hal-hal itu tidak ada yang bisa mencurinya dari Anda, kecuali Anda mengizinkannya. Dan saya tidak lagi mengizinkan apapun. Jika kisah ini menyentuh sesuatu di hati Anda, jika Anda pernah merasa bahwa Anda memberikan segalanya untuk seseorang yang tidak menghargainya, atau jika Anda mengenal seseorang yang mengalami hal serupa, saya harap kisah ini memberi Anda kekuatan. Ingat, tidak pernah terlambat untuk membela apa yang menjadi milik Anda. Tidak pernah terlambat untuk mendapatkan kembali martabat Anda. Tidak pernah terlambat untuk mekar kembali. Karena terkadang, kemenangan terbaik bukanlah yang datang dengan mudah, tetapi yang Anda bangun dengan tangan Anda sendiri yang gemetar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, hidup Anda adalah milik Anda. Pertahankanlah. Tamat.